Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A, dari kelas teknik industri A akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Larasati dengan nomor NPM 41155110200007. Bersama rekan saya Astrid Nur Octavia dengan NPM 41155102000004. Ya, baik, sebelum saya memaparkan materi dan juga ada pembahasan soal, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Dr. Siti Rosima STMT selaku dosen dari mata kuliah analisis biaya dan juga teman-teman saya yang saya banggakan. Langsung saja, di sini ada Equivalent Production Materials Not Uniformly Applied. Dalam industri yang menggunakan sistem produksi berkelanjutan, bahan dapat dimasukkan ke dalam produksi dalam jumlah yang bervariasi, dan pada titik yang berbeda dalam siklus pemrosesan. Sebelum proses manufaktur dapat dimulai, beberapa bahan harus diperkenalkan di departemen produksi pertama, misalnya dalam produksi bahan kimia. Berbagai bahan dapat dicampur dan kemudian dikemas oleh pekerja langsung menggunakan mesin dan barang-barang overhead pabrik lainnya. Dalam contoh ini, semua bahan ditambahkan pada awal pemrosesan di departemen pertama. Pencampuran, kemudian tenaga kerja dan overhead pabrik digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Tahap penyelesaian unit yang sebagian selesai di akhir barang dalam proses adalah 100% untuk bahan karena semua bahan akan ditambahkan pada awal produksi. Beberapa biaya tenaga kerja dan overhead perlu diterapkan pada pekerjaan akhir dalam proses selama periode berikutnya untuk menyelesaikannya. Di departemen produksi kedua, blending bahan kimia diproses lebih lanjut melalui operasi tenaga kerja lain. Pada akhir proses di departemen kedua, beberapa bahan baru ditambahkan. Persediaan barang dalam proses akhir di departemen kedua, oleh karena itu, akan memiliki bagian dari biaya tenaga kerja dan overhead departemen yang diterapkan pada mereka. Tetapi tidak ada biaya bahan yang akan ditambahkan karena bahan tambahan ditambahkan pada akhir proses. Lalu, di departemen ketiga, pengemasan bahan lain seperti pewarna dapat ditambahkan ke unit pada awal produksi. Kemudian, bahan kimia yang sudah jadi ditempatkan dalam wadah plastik, yang merupakan jenis bahan baku lainnya. Di departemen ini, unit-unit di akhir barang dalam proses akan memiliki beberapa bahan baru atau pewarnaan, dan beberapa tambahan tenaga kerja dan overhead. Sedangkan bahan pengemas atau wadah plastik tidak akan ditambahkan sampai tahap penyelesaian. Ini adalah contoh item biaya tunggal atau bahan yang membutuhkan 2 unit perhitungan yang setara karena bahan tambahan pewarna dan bahan pengemas ditambahkan pada waktu yang berbeda di departemen yang sama. Selanjutnya di sini ada masalah ilustrasi nomor 1, yaitu menghitung biaya unit di departemen pencampuran di mana semua bahan ditambahkan pada awal pemrosesan. Metode biaya rata-rata, laporan produksi untuk bulan yang disampaikan oleh kepala departemen. Yang disajikan pada gambar 6.1 mirip dengan yang dipelajari pada bab sebelumnya. Ilustrasi ini untuk perusahaan kimia New Ark yang memiliki departemen berikut pencampuran, dan pengemasan. Ringkasan biaya produksi yaitu pada gambar 6.2 mirip dengan ringkasan yang telah dibahas sebelumnya, tetapi memiliki fitur tambahan yang disorot dalam menentukan unit produksi yang setara untuk bahan secara terpisah dari tenaga kerja dan overhead pabrik. Dalam pencampuran, karena semua bahan ditambahkan pada awal pemrosesan, mudah untuk menentukan satuan ekivalen untuk bahan. Laporan produksi dari pabrik menunjukkan bahwa 500 unit sedang dalam proses pada awal bulan, dengan semua bahan ditambahkan, dan bahan yang cukup dikeluarkan untuk produksi selama bulan tersebut untuk membuat 2.500 unit lagi. Oleh karena itu, produksi setara untuk bahan adalah 3.000 unit. Cara lain untuk menghitung angka dengan metode yang digunakan dalam bab ini adalah sebagai berikut. 2.600 unit yang selesai selama bulan tersebut ditambahkan dengan 400 unit yang sedang diproses pada akhir bulan. Itu memiliki bahan yang ditambahkan. Jadi, total produksi ekivalen untuk bahan adalah 3.000 unit atau 2.600 kali 400. Ditambah 400. Lalu, produksi ekivalen untuk tenaga kerja dan overhead pabrik dihitung seperti ditunjukkan pada sebelumnya, itu 2.600 unit yang telah selesai, ditambahkan dengan 300 unit, ekivalen dengan 300 unit yang telah selesai, 400 unit dalam pekerjaan akhir dalam proses, 3/4 selesai, dan totalnya adalah 2.900. Selanjutnya, produksi ekivalen untuk tenaga kerja dan overhead pabrik dihitung seperti yang ditunjukkan pada bab sebelumnya, yaitu 2.600 unit yang telah selesai ditambah dengan ekivalen dengan 300 unit yang telah selesai,
400 unit dalam pekerjaan dalam proses, 3/4 selesai, dan dengan total 2.900. Dengan angka produksi setara yang dihitung untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead, biaya unit untuk bulan tersebut sekarang dapat dihitung. Biaya tetap elemen di awal barang dalam proses ditambahkan ke biaya untuk elemen yang dikeluarkan pada bulan berjalan. Total biaya untuk elemen tersebut kemudian dibagi dengan angka produksi ekivalen yang sesuai menentukan biaya per unit untuk setiap elemen. Dalam contoh ini, biaya per unit adalah bahan. Lalu ada $3 tenaga kerja, 1,25 dan overhead 0,75 dengan biaya total itu unitnya 5, lalu 2.600 unit yang ditransfer ke blending dikenai biaya 500. Dengan total biaya 300.000 dalam menghitung biaya akhir barang dalam proses, tahap penyelesaian dan titik di mana bahan ditambahkan harus dipertimbangkan. Dalam hal ini, karena bahan dimasukkan ke dalam produksi pada awal siklus manufaktur, 400 unit dalam proses pada akhir periode telah memiliki semua bahan yang ditambahkan dan oleh karena itu dihitung dengan biaya per unit penuh sebesar 300 untuk bahan. Karena barang-barang tersebut hanya 3/4 selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. 400 unit yang diselesaikan kebagian memiliki jumlah yang setara dengan tenaga kerja dan overhead ditambahkan yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan 300 unit utuh, atau sama dengan 400 dikali 3/4-nya. Nah, tadi ini dari penjelasan tadi, ini merupakan gambarnya atau penjabarannya menurut gambar. Lalu ini juga tadi penjabaran dari tadi dapat dipahami ya. Ini pada gambar 6.2. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Astrid Nur Octavia. Baik, saya di sini akan mempresentasikan masalah ilustrasi nomor 2. Itu menghitung biaya per unit di Departemen Pencampuran di mana semua bahan ditambahkan pada akhir pemrosesan metode biaya rata-rata. Gambar 6 strip 3 menunjukkan laporan produksi untuk bleeding. Karena bahan ditambahkan pada akhir proses dalam bleeding, biaya tersebut hanya akan diterapkan pada unit yang telah selesai dan ditransfer keluar dari bleeding. Oleh karena itu, produksi ekuivalen untuk bulan tersebut untuk bahan-bahan dalam pencampuran adalah sama dengan jumlah unit yang diselesaikan dan ditransfer keluar, yaitu sekitar 2.500. Perhitungan unit ekuivalen untuk tenaga kerja dan overhead pabrik menambahkan 2.500 unit. Jadi, keproduksi ekuivalen dari barang dalam proses akhir yaitu 350 unit. 2/5 selesai atau 140 dalam kurung 350 2/5 dengan total 2.640. Ringkasan biaya produksi untuk bleeding dengan perhitungan unit yang secara disorot diilustrasikan pada gambar 6 strip 4. Seperti yang dilakukan untuk pencampuran, biaya satuan untuk setiap elemen ditentukan dengan menambahkan biaya di awal barang dalam proses ke biaya untuk elemen yang dikeluarkan selama bulan tersebut dan kemudian membagi totalnya dengan unit produksi yang secara setara. Untuk pencampuran, biaya unit untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik masing-masing adalah $4, $4, dan $2, dengan total biaya yaitu $10. Unit yang telah selesai dan ditransfer ke Departemen Pengemasan dinilai dengan biaya unit penuh sebesar $5 dari pencampuran, ditambah biaya unit sebesar $10 yang ditambahkan dalam forming. Dengan total biaya yang ditransfer sebesar $37.500 atau 2.500 unit dengan $15. Biaya unit dalam proses pada akhir periode di bleeding termasuk biaya penuh $5 dari mixing. Tidak ada biaya bahan departemen pencampuran dalam persediaan barang dalam proses akhir untuk departemen tersebut. Karena bahan yang ditambahkan hanya pada akhir proses.
Karena unit tersebut 2/5 diselesaikan, untuk tenaga kerja dan overhead pabrik di Bleeding, 350 unit yang diselesaikan sebagian dalam pekerjaan akhir dalam proses memiliki jumlah tenaga kerja dan overhead yang setara ditambahkan yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan 140 350 2/5 keseluruhan unit. Kombinasi item ini menghasilkan biaya sebesar $2.590 untuk pekerjaan akhir dalam proses seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 strip 4. Nah, untuk gambarnya yang 6 strip 3 adalah seperti ini, production report Bleeding. Lalu untuk yang 6 strip 4, gambarnya seperti ini bisa kita lihat. Lalu yang selanjutnya yaitu unit hilang dalam produksi. Di banyak industri yang memiliki proses operasi manufaktur, proses produksi bersifat bahwa beberapa unit akan selalu hilang karena penguapan, penyusutan, tumpahan, atau faktor lainnya. Efek dari kerugian tersebut adalah ketika jumlah unit yang diselesaikan dalam periode tertentu ditambahkan ke jumlah unit yang masih dalam proses pada akhir periode. Total unit yang dibutuhkan akan lebih kecil dari jumlah unit yang ditempatkan pada awalnya ke dalam produksi. Kerugian normal ini diharapkan dalam proses manufaktur dan tidak dapat dihindari. Mereka mewakili biaya yang diperlukan untuk memproduksi unit yang baik. Kerugian normal ini diperlakukan sebagai biaya produk, yaitu biaya unit yang hilang dimasukkan sebagai bagian dari biaya unit yang sudah jadi atau masih dalam proses, karena yang baik tidak dapat diproduksi tanpa pembusukan normal ini. Dengan kata lain, unit yang baik menyerap biaya unit yang hilang. Efeknya adalah bahwa biaya per unit dari unit yang tersisa lebih besar daripada jika tidak ada kerugian yang terjadi karena biaya produksi. Untuk periode tersebut, tersebar di sejumlah unit barang yang lebih kecil. Di banyak industri, biaya pemborosan atau pembusukan lebih dari sekedar menyebarkan biaya produksi ke unit barang yang tersisa. Misalnya, dalam industri kimia, biaya tambahan dapat mencakup biaya pembuangan atau pengolahan limbah kimia sesuai dengan peraturan lingkungan dan biaya cairan pembersih yang diperlukan untuk membersihkan pabrik dan peralatan yang terkontaminasi oleh limbah. Unit yang diperoleh dalam produksi. Untuk beberapa produk, penambahan bahan di setiap departemen setelah departemen pertama dapat meningkatkan jumlah unit yang diproses. Misal, asumsikan bahwa produk cair sedang diproduksi. Di departemen pertama, 1000 galon berbagai bahan dimasukkan ke dalam produksi. Di departemen berikutnya, 500 galon ditambah dari bahan yang berbeda ditambahkan. Meningkatkan jumlah galon yang diproduksi menjadi 1.500, peningkatan unit ini memiliki efek yang berlawanan pada biaya unit daripada unit yang hilang. Dan ini membutuhkan penyesuaian pada biaya unit. Perhitungan biaya per unit yang disesuaikan ini serupa dengan yang dibuat ketika unit hilang, kecuali bahwa total biaya untuk unit awal sekarang tersebar ke sejumlah unit yang lebih besar di departemen berikutnya sehingga mengurangi biaya per unit. Produksi setara, metode masuk pertama, keluar pertama. Pembahasan dan ilustrasi sebelumnya telah menggunakan metode biaya rata-rata, seperti disebut dalam bab 5. Metode lain yang biasa digunakan adalah metode masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO. Prosedur ini mengasumsikan bahwa biaya per unit yang dihitung untuk periode berjalan digunakan untuk berbagai alasan. Yang pertama, untuk menyelesaikan unit awal barang dalam proses. Yang kedua, untuk memulai dan sepenuhnya menyelesaikan sejumlah unit tambahan. Dan akhirnya untuk memulai unit lain yang akan tetap belum selesai pada akhir periode.
Dua masalah berikut mengilustrasikan metode FIFO dan membandingkannya dengan metode penetapan biaya rata-rata untuk Robotics Manufacturing Inc. yang memiliki dua departemen berikut. Departemen pertama yaitu permesinan dan departemen kedua yaitu perakitan. Saat mempelajari contoh-contoh ini, perhatikan bahwa penetapan biaya FIFO berbeda dari penetapan biaya rata-rata hanya jika ada unit dalam proses pada periode awal. Jika tidak ada pekerjaan awal dalam proses, kedua metode akan menghasilkan hasil yang sama, baik menggunakan FIFO atau metode biaya rata-rata. Langkah pertama dalam menyiapkan ringkasan biaya produksi adalah membuat daftar biaya yang harus diperhitungkan. Saldo awal dalam barang Dua masalah berikut mengilustrasikan metode FIFO dan membandingkannya dengan metode penetapan biaya rata-rata untuk Robotics Manufacturing Inc. yang memiliki dua departemen berikut. Departemen pertama yaitu permesinan dan departemen kedua yaitu perakitan. Saat mempelajari contoh-contoh ini, perhatikan bahwa penetapan biaya FIFO berbeda dari penetapan biaya rata-rata hanya jika ada unit dalam proses pada awal periode. Jika tidak ada pekerjaan awal dalam proses, kedua metode akan menghasilkan hasil yang sama, baik menggunakan FIFO atau metode biaya rata-rata. Langkah pertama dalam menyiapkan ringkasan biaya produksi adalah membuat daftar biaya yang harus diperhitungkan, yaitu saldo awal barang dalam proses, biaya produksi periode berjalan, dan biaya unit, ditransfer dari departemen sebelumnya jika ada. Dengan metode FIFO, biaya barang dalam proses awal tidak perlu dipecah menjadi elemen biayanya seperti yang diperlukan oleh metode biaya rata-rata. Langkah kedua metode FIFO, seperti prosedur biaya rata-rata, adalah menentukan output unit untuk bulan tersebut. Jika ada unit dalam proses pada awal periode, angka produksi ekuivalen total untuk metode FIFO akan berbeda dengan metode biaya rata-rata, karena unit output yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan awal dalam proses harus dihitung berdasarkan FIFO. Perbandingan perhitungan unit ekuivalen produksi dengan menggunakan kalkulasi biaya rata-rata dan kalkulasi biaya FIFO dengan jumlah pada ilustrasi soal nomor 1 berikut disajikan pada gambar 6/9. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Pada gambar 6/9 ini, comparison of equivalent unit computation in Department 1 by using average costing and FIFO costing. Bisa dilihat yang average costing ini seperti ini, di mana 9.000 unit start during month. Yang pertama ini beginning work in process 3.000 unit, dan 2/3 complete, lalu 5.000 unit start and complete during the period. Ending work in process 4.000 unit, 1/2 complete. Unit complete and transferred to Departemen 2 yaitu 8.000. Ending work in process yaitu 2.000. Equivalent unit of production yaitu totalnya 10.000. Dan untuk yang FIFO costing yaitu 9.000 unit start during month. Beginning work in process yaitu 3.000 unit, 2/3 complete. Lalu 5.000 unit start and complete. Ending work in process itu 4.000 unit, 1/2 complete. Work done to complete beginning. Work in process dalam kurung 3.000 dikali 1/3 yaitu 1.000. Unit start and complete this period yaitu 5.000. Work done this period on ending work
in process (4.000 dikali 1/2 yaitu 2000. Equivalent unit of production yaitu totalnya 8000. Produk bersama dan produk sampingan. Sioux City Meat Packs Inc. mengelola babi menjadi bakon, ham, daging babi panggang, dan iga. Bahan, tenaga kerja, dan biaya pemrosesan overhead untuk mendapatkan produk ke titik di mana mereka dapat diidentifikasikan secara terpisah dengan total $10 juta per tahun. Karena tidak memiliki keahlian akuntansi internal yang memadai, Jamie Hyland berkata kepada Anda, seorang mahasiswa akuntansi biaya saat ini, apakah diperbolehkan untuk hanya membebankan biaya $10 juta secara merata untuk masing-masing dari 4 produk? Anda memberitahu Jamie bahwa biaya dan produk ini masing-masing disebut sebagai biaya bersama dan produk bersama. Anda selanjutnya menginformasikan kepadanya bahwa ada cara yang lebih adil untuk mengalokasikan biaya bersama. Cakupan penetapan biaya gabungan berikut ini menjelaskan metode pengalokasian biaya gabungan yang lebih canggih ini. Dan studi mandiri soal 2 di akhir bab berlanjut dengan contoh Sioux City Meat Packs Inc. Di banyak industri, proses manufaktur dimulai dengan 1 atau lebih bahan mentah yang dimulai dalam proses, di mana 2 atau lebih produk yang berbeda berasal. Contoh industri ini adalah penyulingan minyak bumi, pabrik kayu, dan pabrik pengepakan daging. Minyak bumi menghasilkan bensin, minyak pemanas, dan pelumas. Pabrik kayu menghasilkan berbagai tingkat kayu dan serbuk gergaji yang dapat dijual. Nah, untuk gambarnya seperti ini bisa dilihat pada gambar 6 strip 14, the output of joint process. Yang pertama adalah raw material input atau whole, strip whole, lalu ke joint process, slaughtering, separating, and cleaning, lalu ke joint process output. Lalu di bawahnya ini ada gambar babi, lalu si daging babinya itu dipotong oleh ini lalu menjadi daging babi yang siap dijual. Proses pengepakan daging menghasilkan berbagai potongan daging dan produk lain yang berbeda seperti yang diilustrasikan pada gambar 6 strip 14 tadi. Beberapa item yang diperoleh dari proses umum dibagi menjadi 2 kategori yang merupakan tujuan utama dari proses, yang disebut proses gabungan atau misalnya kayu, dan proses sekunder dengan nilai yang relatif kecil yang disebut produk sampingan, misalnya serbuk gergaji. Akuntansi untuk produk bersama. Bagaimana produsen susu memutuskan alokasi biaya produksi susu mentah? Hal ini menjadi perhatian karena susu mentah akan diproses lebih lanjut menjadi susu murni, susu dengan 2%, susu skrim, dan krim berat dan krim ringan. Biaya bahan dan tenaga kerja dan overhead yang terjadi selama proses produksi bersama semacam itu disebut biaya bersama. Titik di mana produk bersama ini dapat diidentifikasikan secara terpisah dikenal sebagai titik pemisahan. Biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproses susu mentah sampai pada titik di mana produk susu dapat diidentifikasi secara terpisah tidak dapat diidentifikasi secara spesifik dengan salah satu produk individual. Beberapa metode bagaimanapun harus diadopsi untuk secara adil mengalokasikan biaya bersama untuk setiap produk yang dapat diidentifikasi. Jika pemrosesan lebih lanjut dari salah satu produk diperlukan setelah titik pemisahan, biaya tambahan ini dapat diidentifikasi secara langsung dengan produk tertentu. Dasar khas untuk pembagian biaya bersama ke produk bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai penjualan relatif atau disesuaikan dari setiap produk.
Yang kedua yaitu satuan ukuran fisik seperti volume, berat, ukuran, atau kadar. Yang ketiga yaitu kimia, teknik, atau jenis analisis lainnya. Pembebanan biaya secara proporsional dengan nilai penjualan relatif setiap produk paling sering digunakan dan merupakan satu-satunya metode yang diilustrasikan di sini. Metode ini mengasumsikan hubungan langsung antara harga jual dan biaya gabungan. Ini mengikuti logika bahwa bagian terbesar dari biaya gabungan harus diberikan kepada produk yang memiliki nilai penjualan tertinggi. Di sini ada problem 1, di mana soal P6 strip 7 metode biaya FIFO dengan ringkasan biaya produksi. Boys Beverage Inc. menggunakan metode biaya FIFO dan menambahkan semua bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik secara merata ke produksi. Catatan operasional pabrik selama bulan Oktober sebagai berikut. Unit ringkasan produksi. Pekerjaan dalam proses awal bulan 1/4 selesai, yaitu 5.000. Mulai dalam proses sebesar 13.000. Selesai dan dipindahkan ke gudang yaitu 11.000. Pekerjaan dalam proses akhir bulan 3/4 selesai yaitu 7.000. Ringkasan biayanya, barang dalam proses awal bulan yaitu sebesar $10.000. Dengan bahan 45.000, tenaga kerja 30.000, dan overhead pabrik 15.000. Yang dibutuhkan yaitu siapkan ringkasan biaya produksi untuk bulan. Jawabannya adalah sebagai berikut, di mana physical unit reconciliation. Di sini ada BWIP yaitu 1.000, unit start-nya 10.000, unit to account for-nya 11.000, transfer out-nya 10.500, EWIP 500, dan unit account for-nya 11.000. Biaya di BWIP yaitu material langsung sebesar 8.000, biaya konversinya 6.000, total biaya dalam BWIP yaitu 14.000. Lalu biaya ditambahkan di bulan ini, material langsungnya sebesar 20.000, biaya konversinya 15.000, total biaya dalam BWIP yaitu 35.000, total biaya untuk memperhitungkan yaitu 49.000. Bahan yang ditambahkan 100% di awal. Unit EWIP sebesar 75%. Selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Dan untuk problem kedua, di mana soal 6 strip 10, alokasi biaya bersama akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Baik, terima kasih kepada Astrid yang sudah menjelaskan. Nah, di sini ada problems 2. Saya mengambil problems pada nomor P610, yaitu tentang alokasi biaya bersama. Chicken Inns menghususkan diri dalam peternakan ayam. A. Dipelihara, dikemas, dan sebagian besar dijual ke rantai grosir. Ayam dihitung dalam jumlah 50.000 pada akhir setiap periode pertumbuhan. Anak ayam dipisahkan dan dijual berdasarkan tingkatannya. Kelas AA dan A dijual ke rantai grosir besar, dan B dan C dijual ke pembeli lain. Untuk tujuan biaya, Chicken memperlakukan setiap batch anak ayam sebagai produk bersama. Data biaya untuk batch 50.000 anak ayam berikut. Nah, di sini ada grade ayam jumlah rata-ratanya pound per harga jumlah ayam per pound. Jadi di sini ada pada AA itu 25.000, 100, lalu ada A itu 15.000 di 4, lalu 0,75, dan di B itu 6.000, 2, lalu 0,50, dan C 4.000 di 1, 0,25. Maaf. Nah, total biaya gabungan untuk batch adalah 125.000. Apa yang dibutuhkan itu hitung alokasi biaya untuk setiap produk dengan menggunakan metode nilai penjualan relatif. Nah, jadi kita menghitung biaya setiap produknya. Maka didapatkan hasil yang pertama kita A tadi nilainya itu 25.000, lalu dikalikan dengan 5,
dikali dengan 100 dikali dengan tadi jumlah totalnya 125.000 lalu dikali 70,62%, maka didapatkan hasil 88,276,84 dolar. Yang kedua pada batch A yaitu nilainya tadi 15.000 dikali 4 dikali 0,75 dikali 45.000 dikali 25,42%, maka didapatkan hasil 31,779,66. Dan yang di batch B sama dengan 6.000 dikali 2 dikali 0,050 dikali 3,39%, maka didapatkan hasil 4,237,29. Lalu di batch terakhir yaitu di nilai C 4.000 dikali 1 dikali 0,25 dikali 1.000 dikali 0,57%, maka didapatkan hasil 706,250.000. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.